firman-Mu di sore hari ini menjadi makanan rohani yang bahkan menguatkan umat-umat-Mu. Kami menyadari kami hidup pada saat-saat yang sesak saat ini, tetapi satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai hari ini kami boleh ada karena Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau buka ibadah kami di sore hari ini, yang siap memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Seperti orang Majus yang memberikan persembahan yang terbaik, memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan, begitulah kita pada hari ini. Berikanlah yang terbaik dari Tuhan. Berikanlah bagi kita yang terbaik bagi Tuhan. Angkat penyembahan kita, angkat pujian kita, angkat suara kita, buka hati kita. Terima setiap lawatan yang ada, terima setiap pujian, terima setiap urapan, terima setiap jamahan. Ada apa ini kita tahu? Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Aku ada Albert Wijaya Aliasal. Sebelah kananku ada siapa perempuan cantik yang satu ini? Sebelah kiri dong, Be. Oh iya, sebelah kiri. Masuk yang Kak. terlalu. Iya. Tunan gelap gini ya. Sebelah kiri dong, Sebelah kiri. Sebelah kiriku ada siapa Kak? Sintia yang terlalu. Oke, dan di belakang kita ada singer ada dua. Ada siapa aja Kak? Ada Jonathan Pambahan. Berikan tepuk tangan dari Jonathan. Ada Brent Ratmahina. Ada Brady Ratmahina. Ada Pemain keyboard kita ada Sales. Ada Sales, berikan tepuk tangan bagi Sales. Ada siapa lagi Kak? Ada basis kita Martin Nunes. Apa ya? Maaf lupa katanya. Martin Gunto. Berikan tepuk tangan bagi abang kita. Dan ada gitaris kita. Siapa lagi? Siapa lagi? Gito. Gito. Tepuk tangan bagi Dan drummer kita sore hari ini betul. Marcelinus Baha. Betul sekali Marcelinus Baha. Kita mau mulai ibadah kita ya Kak. Di sini kita mau sama-sama beribadah. Oh iya, ada pemain saxophone kita yang paling keren nih. Ada Aldi. Ada Aldi, berikan tepuk tangan bagi Aldi. Oke, kalau gitu kita mau mulai dengan apa Kak? Mari kita siapkan hati kita. Kita sejenak. Yang belum sempat matikan HP-nya silahkan dimatikan dulu atau di mode silent supaya dering HP kita tidak mengganggu tetangga sebelah. Betul. Kita berikan hati kita berikan waktu kita saat ini untuk Tuhan. Mari siapkan pujian penyembahan yang terbaik, berikan yang terbaik bagi Raja di atas segala. Untuk membuka ibadah perayaan Natal kita pada sore hari ini, saya panggil Bapak Brenti untuk membuka ibadah ini dengan doa. ya baik semuanya, kita akan berdoa supaya kita dengan kuasa Roh Kudus bekerja bagi setiap kita sehingga ada sukacita, damai sejahtera serta penyertaan kuasa yang menyertai ibadah kita di sore hari ini. Bersatu dalam doa. Sungguh Kau Tuhan Allah yang baik, Bapa yang menyertai umat-umat-Mu. Kalau sore hari ini Tuhan, yayasan bersama sahabat tunanetra boleh menyelenggarakan perayaan Natal kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami tahu di luar Tuhan kami lemah. Di luar Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun. Kalau sampai yayasan bersama-sama tunanetra di sore hari ini boleh menyelenggarakan ibadah perayaan Natal bersama-sama dengan semua rekan-rekan tunanetra seluruh dunia. Terima kasih untuk kesempatan yang kau beri sore hari ini. Biarlah kami dan kuasa Roh Kudus bagi setiap kami. Biarlah kami datang berbeda ketika kami semua berbeda. Ada lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan kami, melalui kesaksian yang sebentar kami akan dengar, bahkan firman Tuhan yang lebih penting. Sebab firman Tuhan berkata manusia hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman
satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai hari ini kami boleh ada. Di dalam nama Yesus Kristus, kami membuka ibadah kami di sore hari ini dan siap memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Sama-sama katakan dan saya. Seperti orang Majus yang memberikan persembahan yang terbaik, memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan, begitulah kita pada hari ini berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Berikanlah bagian kita yang terbaik bagi Tuhan. Angkat penyembahan kita, angkat pujian kita, angkat suara kita, buka hati kita. Terima setiap lawatan yang ada, terima setiap pujian, terima setiap urapan, terima setiap jalan.
Raja kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Berikan pujian yang terbaik. Mana dong tepuk tangannya? Kita nyanyi ya. Tunggu, sebelum musiknya kita mulai, aku mau ngajak nih. Kalau belum ada suara singernya, tepuk tangannya di atas kepala dong. Nah, begitu singer pada nyanyi, baru tepuk tangan biar-biar. Nah, ayo. Siapa puji Tuhan ya? Kita mau nyanyi pujian buat Tuhan, kita mau kasih suara yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan kita. Siap, siap? Oke. Tepuk tangan di atas kepala dulu dong. Puji nama Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau datang bawa pujian buat Tuhan kita Yesus Kristus.
apa yang kita punya. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Persembahan. Silakan Katia. Mari kita siapkan persembahan kita. Yang pertama, persembahan yang pertama, dan sambil persembahan dijalankan, kita masih nyanyi glory lagi buat Sang Raja. Kita nyanyi glory lagi dengan sukacita ya. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa, kita siapkan persembahan kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Apa yang kami berikan ini Tuhan bukan karena kami ingin memberi kepada Tuhan, tapi terlebih karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberi banyak Tuhan, teramat banyak dalam kehidupan kami. Jangan kami memberikan yang terbaik di sore hari ini ya Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini boleh bermanfaat bagi perluasan kerajaan di mana-pun berada. Kiranya apa yang kami berikan boleh bermanfaat bagi semuanya Tuhan. Boleh menjadi kesaksian kami. Inilah sebagian ungkapan syukur kami lewat persembahan ya Bapa. Kiranya Kau mau kuduskan persembahan ini. Kuduskan juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kami bawa persembahan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Raja dan segala Raja Guru Selamat. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan, Kita nyanyi glory lagi. kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh tim dari Unity Salat Ministry ya Kak. Bu Eli Salet. Bu Eli.
kesaksian pujiannya akan sangat luar biasa. Jadi kita simpan dulu, masuk kantong dulu ya. Jadi kita akan masuk terlebih dahulu, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan atau pesan-pesan Natal bagi setiap kita. Harapannya itu boleh memberkati setiap kita gitu. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan. Biar momen Natal pada hari ini ya Tuhan, yang kami rayakan tiap tahunnya bukan menjadi momen yang hanya sekedar perayaan semata ya Tuhan. Tiap tahunnya kami hanya merayakan, hanya sekedar merayakan tanpa kami mengerti ya Tuhan bahwa indahnya Natal itu tuh adalah kelahiran-Mu, adalah cinta-Mu, adalah kasih-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau sama-sama duduk diam, mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, mendengarkan sebagian daripada pesan-pesan-Mu ya Tuhan, agar setiap kami yang Tuhan memaknai Natal ini adalah sebagai Natal yang terindah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Natal itu adalah Natal yang indah. Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Sebabnya Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah ya Bapa, pujian dan penyembahan kami sungguh bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan, apa yang kami naikkan Tuhan bisa membuat Engkau tersenyum di surga Tuhan, melihat kami di tempat ini Tuhan. Ini anak-anak-Mu ya Bapa, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus sendiri yang melayani kami yang hadir di tempat ini. Roh Kudus sendiri yang membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, supaya kami boleh diberkati. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang kami butuhkan Tuhan, seperti pelita bagi jalan kami ya Bapa. Kurang juga hamba-Mu Tuhan, bersama dengan istri, biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Senang sekali saya bisa hadir. Terima kasih Pak yang sudah boleh mengundang kami. Saya dengan istri bisa melayani tempat ini. Saya sungguh sangat kagum sekali dan bersyukur kepada Tuhan melihat begitu luar biasa ya. Yang di sini, waduh ya, orang-orang yang sangat bersukacita dalam Tuhan. Amin ya. Apalagi lihat tadi pujian penyembahannya bersemangat sekali. Boleh kemudian bagi Tuhan dong buat teman musuh kita. Wah, haleluya. Puji Tuhan ya. Terus terang saya kalau melihat bapak-bapak ini main musik ya, saya kadang-kadang malu sendiri ya. Saya pengen sekali bisa main musik ya. Kadang-kadang saya sempat udah belajar main keyboard dan saya jago sih main keyboard komputer. Iya, saya sudah belajar, tapi kayaknya gurunya nyerah juga karena memang bukan panggilan saya rupanya ya. Jadi saya sangat kagum pada orang bisa main musik, apalagi dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya ya. Dan saudara, saya hari ini saya datang bersama istri saya. Nama saya Paul Kota dan istri saya namanya Tamara Maria Geraldine. Ya, pasti lebih banyak yang kenal istri saya daripada saya. Ya. Itulah kenyataannya, nggak apa-apa saudara ya. Semua untuk kemuliaan Tuhan, amin. Amin. Ya, hari ini saya mau diberikan kesempatan oleh Tuhan dan kehormatan yang melalui pelayanan tempat ini ya, untuk bisa sama-sama sharing mengenai firman Tuhan di hari Natal ya. Walaupun saya sungguh sangat terkejut sebenarnya ketika mendapatkan temanya saudara ya. Diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama ya.
Saya pikir, wah ini luar biasa ya, hari Natal tapi temanya ya, bicara soal ketekunan, ya, bicara soal tidak menyerah. Amin, ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13. Ya, yang bisa buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Ya, kita baca dengan keras buat teman-teman kita juga bisa dengar yang lain ya. 3, 2, 1. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya. Kalau kita bicara Natal, saudara ya, itu bicara tentang bagaimana Tuhan datang ke dunia. Saya selalu bilang begini, saudara ya, untuk Tuhan pencipta langit dan bumi, kita bisa baca dari kitab Yohanes pasal yang pertama bahwa Tuhan Allah Bapa melalui anaknya menciptakan segala sesuatu, saudara. Ya, melalui Yesus segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan, saudara. Semua yang kita bisa rasakan, kita bisa lihat, kita bisa dengar, ya, kita bisa pegang di dalam alam semesta ini, semua diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Dia adalah Allah yang sangat luar biasa, ya. Dia jauh lebih besar dari alam semesta ini karena Dia yang ciptakan, saudara ya. Dia sangat istilahnya tidak ada yang melebihi Tuhan, saudara. Dia yang terbesar, Dia yang tertinggi, Dia maha segala-galanya. Amin, saudara. Tapi saudara bisa bayangkan bagaimana pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini datang ke dunia sebagai manusia, saudara. Ya. Dan Dia tidak datang ke dunia ini, saudara, langsung datang sebagai seorang raja. Ya. Sebenarnya kan Tuhan, ya, sebagai Allah yang Maha Kuasa, Dia bisa memilih untuk datang ke dunia ini, saudara, dalam rupa apapun, betul ya, saudara ya? Bisa aja dong, Dia lahir di keluarga kerajaan. Dia bisa lahir di keluarga para imam, misalnya, yang terhormat di antara bangsa Israel. Dia bisa lahir di antara keluarganya, misalnya para ahli Taurat, misalnya orang Farisi yang sangat dihormati sebagai guru-guru pada saat itu. Tapi tidak, Yesus memilih untuk menjadi manusia, lahir di mana, saudara? Di kandang, kandang domba. Saudara bisa bayangkan, ya? Saya yakin di sini semua, ya, tragis-tragisnya nasib kita, saudara. Tidak ada yang lahir di kandang domba, betul ya? Kandang binatang ada di sini? Tidak ada. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Bidan. Ya. Paling tragis itu lahirnya di angkot, saudara. Nggak keburu sampai di rumah sakit, saudara ya. Tapi bukan karena ditolak oleh semua pihak sehingga harus lahir di kandang, saudara. Tapi saudara ingat, ini bukan sembarang orang. Dia adalah pencipta langit dan bumi, saudara. Dan Dia dari semua hal yang Dia bisa pilih, Dia pilih untuk lahir di tempat yang sangat sederhana, di antara keluarga yang bisa dibilang yang bukan keluarga yang berada juga, ya. Kita tahu bahwa Yusuf dan Maria itu dari keluarga sederhana karena waktu Dia mau menyerahkan Yesus ke bait suci, saudara, waktu Dia umur 8 hari, ya, itu Dia hanya bisa mempersembahkan burung, ya, bukan biasa kan kalau orang kaya pasti kasihnya ya, mungkin yang lebih baik gitu kan ya, mungkin sapi, domba dan seterusnya. Sedemikian sederhananya, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menyederhanakan dirinya, saudara, supaya Dia bisa datang ke dunia ini dan bisa diterima oleh manusia, saudara. Ya, kalau saya bikin perbandingan, saudara, itu kayak kita manusia, ya, itu jadi makhluk yang lebih sederhana lagi. Siapa di sini punya anjing? Saya punya.
Anjing kita kadang-kadang ada kutunya, betul ya saudara ya? Sampai harus dibawa ke mana lah gitu kan, dikasih obat supaya gak ada kutunya, betul? Nah, saudara kira-kira mau gak jadi kutu anjing? Nah, antara manusia dengan Tuhan itu lebih jauh daripada kita dengan kutu anjing. Kalau kutu anjing punya kutu, ya, maka kita ini sama Tuhan seperti kutu anjing punya kutu, kutunya kutu anjing punya kutu lagi, kutunya ini punya kutu gitu. Saking jauhnya kita dengan Tuhan. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Karena kita melihat, apalagi kalau kita melihat drama Natal atau ada dekorasi Natal, itu ada bayi ya, yang lucu gitu ya. Dan kita melihat, oh itu Tuhan Yesus gitu kan ya. Dan kita, wah itu Yesus cute ya. Padahal jangan lupa, Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Bahkan kalau kita melihat nubuatan tentang akhir zaman, dari Matius pasal yang ke-25, saudara, 24 dan 25, salah satunya ada perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, betul? Di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus, saudara, itu sanggup dan punya hak untuk menutup pintu sehingga orang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Jangan lupa itu, saudara. Ya, jadi satu sisi Yesus begitu luar biasanya, Dia mau datang ke dunia sebagai manusia supaya kita bisa bercakap-cakap dengan Dia, saudara. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu sebenarnya melalui Yesus, saudara. Tetapi Dia juga adalah Allah yang punya kedaulatan untuk menolak manusia ada di dalam surga, saudara. Amin, saudara. Tapi kenapa sih Tuhan mesti datang ke dunia ini? Ada banyak alasan, saudara. Salah satunya adalah untuk menebus kita. Tapi juga Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi contoh bagi kita, saudara. Bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini, saudara. Ya, mari kita buka di Titus pasalnya yang kedua. Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 14. Titus pasal 2, ayat 11 sampai 14. Kalau sudah ketemu bisa baca bersama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Karena sudah ketemu? Ya, sama-sama ya. 3, 2, 1. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, ya. Dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Saudara, ya, kalau kita baca 4 ayat ini, sebenarnya 4 ayat ini merangkum kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara. Ya, 4 ayat ini, bahkan ayat yang terakhir itu sebenarnya rangkuman paling singkatnya, saudara. Kenapa Yesus datang, saudara? Jadi katakan ya, Yesus datang, Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah, saudara, untuk supaya kita tidak lagi berbuat jahat, tetapi lebih daripada itu supaya kita juga berbuat baik, saudara. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tadi Korintus sudah dikatakan bahwa melalui berbagai macam persoalan dan masalah yang harus kita hadapi. Dan semuanya itu sebenarnya normal, saudara. Makanya dikatakan percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan biasa. Ya, kata biasa di situ bukan sekedar itu percobaannya bisa diterima, tapi adalah itu suatu hal yang biasa bagi orang Kristen untuk mengalaminya, saudara. Ya, kenapa saudara itu terjadi? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi saudara perhatikan di sini ya. Memang kita ini, saudara ya, adalah orang-orang yang mengalami paling tidak ada 3 hal.
Ya. Di ayat yang 10 dikatakan begini. Ayat 11 sorry. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Kita adalah orang-orang yang sedang mengalami kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin saudara. Itu yang pertama, itu yang paling penting. Ya. Tanpa yang ayat 11 ini saudara, sebenarnya saya harus bilang begini ya saudara ya. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ya. Itu adalah langkah paling awal, langkah pertama, dan tapi juga langkah yang paling penting. Karena firman Tuhan berkali-kali berkata bahwa untuk kita ini hidup kekal, saudara, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 3:16 bilang begini kan saudara ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengenakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, dengan mulut kamu mengaku dan percaya, ya, dan dengan hati kamu mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut kamu percaya, dengan hati kamu diselamatkan. Ya. Efesus 2 8 dan 9, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah dan karena kita percaya. Itu yang paling penting. Tanpa itu saudara, sebenarnya percuma kita datang ke gereja, percuma kita memuji menyembah Tuhan, saudara. Kalau kita tidak percaya Yesus, maka semuanya sia-sia. Amin. Tapi itu baru langkah awal, langkah pertama dan bukan langkah terakhir, saudara. Saya yakin di sini semua sudah percaya Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Sudah percaya? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah, nanti kemudian langkah kedua, saudara. Kita baca di ayat 12. Ya. Ayat 12 bilang begini, saudara. Titus pasal 2 ayat yang 12. Ia, apa saudara ditulis? Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah dalam dunia sekarang ini, saudara. Jadi saudara, setelah kita jadi percaya, Tuhan masuk ke dalam program berikutnya, yaitu mendidik kita semua, saudara. Amin. 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 Mendidik itu artinya mengajar, saudara ya. Kita ingat ya saudara ya, salah satu bagian dari amanat agung adalah pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Untuk menjadikan semua bangsa murid, kita juga harus dimuridkan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan, salah satu hubungannya antara kita dengan Tuhan adalah bahwa kita adalah murid. Ya, namanya murid, tugasnya apa? Belajar. Sebagai guru tugasnya apa? Mengajar, atau dalam itu segala mendidik. Nah, didikannya apa saudara? Didikannya itu ada 5 hal kalau kita baca di ayat 12 itu ya. Yang pertama adalah supaya kita meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu artinya kejahatan. Ya. Itu nomor 1. Nomor 2, supaya kita apa saudara? Meninggalkan keinginan duniawi. Nah saudara, perhatikan dulu di sini ya. Jadi saudara, Tuhan datang di kita supaya pertama, kita meninggalkan kejahatan. Artinya saudara, sudah jelas sebagai orang Kristen kita harus bertobat dari kejahatan-kejahatan kita yang lama. Amin. Amin. Ya. Yang dulu mungkin suka marah-marah, sekarang ya? Agak marah-marah. Tambah marah. Ya lumayan lah ya. Tapi targetnya apa saudara? Supaya tidak marah, saudara. Yang dulu suka mencuri, sekarang jarang mencuri. Beri dong. Nah, itu tuh positif ya. Memberi. Dulu mencuri, sekarang memberi. Amin. Nah, ya. Tapi saudara, meninggalkan kejahatan, perbuatan jahat itu baru satu bagian. Bagian kedua apa? Meninggalkan keinginan duniawi. Jadi kalaupun orang ada yang sudah tidak mencuri tapi masih pengen,
Udah selesai belum? Belum. Masih panjang ya. Belum lulus pendidikannya itu saudara. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Itu didikan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita ketika dididik dalam kacamata kita seolah kita menerima masalah. Sebenarnya bukan masalah, itu sedang dididik. Amin saudara. Dan didikan itu semua didikan biasa. Amin. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Anak SD kalau mau lulus SD pasti ujiannya ujian S. Nggak mungkin ujian S3 dong. Iya kan saudara ya. Keberatan saudara ya. Dan yang ketiga apa saudara? Setelah meninggalkan kejahatan, meninggalkan keinginan duniawi, yang berikutnya adalah hidup bijaksana. Hidup bijaksana itu bicara hal yang positif. Ya. Hidup bijaksana itu bicara kita hidup bijaksana terhadap diri kita sendiri. Membuat keputusan-keputusan yang baik untuk diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang Kristen sudah tidak berbuat jahat, sudah tidak meninggalkan, sudah tidak punya keinginan duniawi, tapi belum hidupnya bijaksana untuk dirinya sendiri, sudah selesai belum pendidikannya? Belum. Yang berikutnya apa lagi saudara? Hidup bijaksana, terus hidup adil. Kalau bijaksana untuk diri sendiri, adil itu untuk orang lain sekitar kita saudara. Dalam bahasa lain itu disebut berbuat baik. Ya, berbuat baik. Efesus 2:10 sudah itu berkata begini ya. Karena kita ini ciptaan Allah diciptakan untuk perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ya. Udah selesai belum? Belum. Masih ada lagi yang terakhir. Apa itu saudara? Hidup beribadah. Adil, bijaksana itu untuk kita, adil untuk orang lain, beribadah untuk Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau orang Kristen bilang begini ya, saya kayaknya yakin apa sama surga. Kenapa? Saya sudah gak berbuat jahat, ya saya gak merugikan orang lain. Tapi kalau dia belum, tadi itu ya, hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, udah selesai belum sebenarnya? Belum. Makanya saudara, kita sebagai orang Kristen saudara harus mengejar hal yang semakin baik. Kalau dalam bahasa Alkitab itu menjadi seperti Kristus. Jadi serupa dan segambar dengan Dia saudara. Nah itu kita lakukan nanti baru terakhirnya di ayat yang ke-13 dikatakan sambil menantikan pengharapan yang kekal. Ya. Pernyataan kemuliaan kita yang maha besar yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi nanti satu saat baru kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Siapa di sini percaya kalau satu saat nanti pasti akan bersama dengan Tuhan? Amin. Coba angkat tangannya yang percaya. Jangan dulu. Haleluya. Kalau dipanggilnya sekarang mau nggak? Haleluya. Semua merindukan siap ya saudara. Iya. Berarti pengen mati sekarang enggak loh saudara. Tapi kita punya keyakinan kapanpun dipanggil Tuhan kita siap. Amin saudara. Wah saya senang nih begini nih saudara. Biasanya kalau di gereja lain saudara saya tanya, siapa yang mau hari ini? Langsung turun tangan semua saudara. Jadi setengah tiang ya. Tapi saudara pengen dipanggil Tuhan bukan karena bosan sama dunia ini kan? Cari pelarian bukan ya saudara ya. Tapi kita memang siap dan rindu kalau satu saat dipanggil Tuhan kita siap. Sebelum dipanggil Tuhan kita berjuang di dunia ini. Amin saudara. Nah saudara, itulah sebabnya kalau kita buka ya di Ibrani pasal yang ke-12, nah bagian ini saudara biar istri saya akan membahasnya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yo, sambutannya luar biasa. Shalom semuanya. Ada yang kenalin suara saya ya? Kalau ada yang kenalin itu mungkin dulu pernah judi bola atau bandana. Dulu begitu kan ketemunya udah di gereja berarti udah bertobat semua kan? Semua ya.
saya juga gitu. Ini lagi jalan dia sekarang ya. Jadi saya kebagian ngurusin ya dari apa yang sudah dipaparkan oleh suami saya. Itu tadi bagaimana kita memaknai hari kelahiran Tuhan Yesus. Saya seneng ya waktu pas dapat temanya. Saya sempat ngobrol sama suami saya, wah keras juga ini temanya ya, hebat kali lah orang-orang di sini ya. Ini masalah mental dan karakter gitu. Nggak ada loh orang tema Natal kayak gini. Ini tema Natal ini memang itu diperlukan di hari-hari akhir ini ya. Jadi kalau kita tadi udah sampai di bagaimana pemrosesan Tuhan. Tadi ada satu kalimat dari suami saya, dia bilang bahwa supaya kita punya paradigma baru memaknai Natal. Supaya ketika kita keluar dari tempat ini, besok kita nggak cuma nungguin tanggal 25, habis itu kita baper. Karena kelahiran dan kehadiran itu adanya tiap hari dalam hati. Amin. Ya, jadi Natal itu sebenarnya adalah ketika kita diberikan satu hari lagi untuk dimenangkan. Dan ada Tuhan Yesus di situ. Jadi saya berharap hari ini kita punya paradigma baru berpikir tentang bagaimana memaknai Natal dari tema 1 Korintus itu. Tadi dibilang ya bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan hanya untuk memberikan keselamatan, tapi juga memberikan contoh. Contoh apa sih? Saya sama saudara yang paling gampang diingat dari Tuhan Yesus. Melayani itu satu. Amin. Memuridkan, dia berjalan bersama dengan orang-orang yang percaya pada pengajarannya. Dia ikut berjalan, dia kan ya Tuhan Yesus. Memuridkan itu apa sih? Memuridkan itu artinya mendekatkan orang-orang kepada Tuhan. Bikin orang itu jatuh cinta sama Tuhan, itu arti memuridkan. Jadi kalau kita baca amanat agung, pergi jadikan semua murid, itu sebenarnya bahasa praktisnya adalah ayo kita pergi, dekatkan orang-orang yang kenal dengan kita untuk mendekat kepada Tuhan, pastikan mereka ikut berjalan bersama kita, jatuh cinta mati-matian sama Tuhan. Jadi sebenarnya agenda amanat agung itu nanti apa sekarang? Sudah bisa dimulai atau ntar? Tunggu kode-kode gembala atau bisa dilakukan sendiri masing-masing? Oke, gitu ya. Nah, kembali lagi ke 1 Korintus itu tadi, bahwa sekarang ujian dan pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Kalau kita kembali, Alkitab itu ya, ada konsistensi. Dimanapun kita mau cari, ketika kita bilang, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan hari ini itu biasa. Itu akan ditemukan di kitab lainnya bahwa itu bukan hal yang terlalu luar biasa, itu bisa dilakukan, itu praktikal. Ya, kalau kita sekarang pindah ya ke Ibrani ayat 12, Ibrani 12 ayat 4. Di situ disampaikan lagi bahwa dalam pergumulan ini yang membuktikan bahwa pencobaan yang sekarang sedang kita alami, mungkin kita dalam pemrosesan, adalah hal yang biasa. Di ayat keempat dari Ibrani 12 ini dikatakan bahwa pergumulan kamu melawan dosa kamu, dosa kita sendiri, yang hari ini kenyataannya adalah keputusan kehendak bebas kita, disampaikan di sini belum sampai mencucurkan darah. Amin. Ya saudara-saudara ya, jadi di sini kita punya iman bahwa memang ini biasa. Ini biasa, pergumulan kita hari ini belum sampai mencucurkan darah. Padahal kalau tadi kita ingat, kedatangan Tuhan Yesus yang kita maknai hari ini adalah juga untuk memberi contoh. Satu, Tuhan Yesus bermasyarakat. Yang kedua, Tuhan Yesus menyerahkan segala-galanya. Dia menempatkan posisinya di situasi yang begitu tidak menyenangkan, dengan orang-orang yang gak nyenakin. Dari situ akhirnya bisa diaktifasi kasih itu seperti apa. Jadi saudara-saudara, kalau sekarang yang gak berada dalam satu pemrosesan, yang sekarang hidupnya nyaman-nyaman aja, yang sekarang justru gak bisa, gak ada yang lagi ngebully atau gak ada yang lagi menyakiti, kita mesti pertanyakan, apakah terang dan garam kita itu sudah diaktifasi? Tuhan perlu menempatkan kita, memberikan contoh. Tuhan Yesus itu akhirnya gak terlihat seperti apa-apa kalau dia tidak datang ke dunia, ditempatkan di posisi yang tidak enak, di situasi yang tidak menyenangkan, dengan orang-orang yang nyenakin. Sampai di situ dulu kita terima fakta kebenarannya, perjanjian lama, perjanjian baru, dan zaman now tidak berubah. Apapun itu, Tuhan akan selalu punya cara untuk mengembalikan sesuai dengan tatatannya. Di Ibrani ini sekali lagi, ini saya ketinggalan kacamata nih. Saya bawa, nanti kita foto ya. Saya khusus. Terima kasih. Kita pelayanan kedua ya, bersama dengan saudara-saudara tunanetra ya. Pas yang pertama, saya bilang gini, kenapa sih biasanya saya selalu bawa kacamata hitam, kenapa dia ketinggalan ya? Terus
ya saudara-saudara, ibadah bersama tunanetra ini ibadah keren loh menurut saya. Ada kacamata hitam. Hari ini saya bawa, nanti kita foto, oke? Oke, ini Natal tunanetra harus bawa kacamata hitam. Saya harus blend nanti begitu saya foto. Ya kan? Amin. Nah, di Ibrani ini sekalian kesaksian aja ya, karena saya itu kan orangnya dulu gitu, sebelum saya bertobat saudara-saudaraku, segala sesuatu tuh saya timbang, saya pikir gitu. Kalau oke saya jalan, kalau nggak oke entar saya pikirin dulu, ya kan ya. Kalau misalnya udah jelas dari awal nggak menguntungkan, ogah, itu saya dulu. Gitu. Jadi sekarang kalau misalnya saya bawa firman gitu ya, saya tahu ada orang-orang juga yang dulu masih seperti saya, wah yakin banget, ya kan ya, yakin gitu. Emang kenapa? Emang pentingnya apa? Buktinya apa? Gitu-gitu. Saudaraku, yang ada di Alkitab, firman Tuhan, itu percayalah segala sesuatunya bisa dilaksanakan. Amin. Buat orang degil kayak saya aja, Alkitab akhirnya berfungsi. Coba bayangin, ya kan ya? Di sini, kenapa sih kita harus menerima gitu? Ketika kita itu sedang diproses sama Tuhan. Hari ini kita diproses sama Tuhan. Terus kenapa? Kenapa aku harus terima? Di Ibrani ini disebut, dibilang katanya, anakku, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dari tadi kita sudah konsisten dengan kata didikan, pengajaran, bagaimana Tuhan memberikan, gitu ya. Jangan anggap enteng. Terus kita bilang ini, emang kenapa? Kenapa kita harus dididik? Di sini sudah dikatakan ya, jangan putus asa. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sampai sini saudaraku, yang membuat saya akhirnya terus berjalan, kenapa? Pertama yang saya ingat adalah saya sering banget dulu ngomong sama anak saya, wes menengai kowe, aku ibu, aku tahu sing paling baik. Di situ saya malu ketika Tuhan memproses saya, terus saya ngek-ngok saudara-saudara. Sementara dia Tuhan, dia tahu apa yang baik, saya belum tentu. Kadang saya tahu yang baik buat anak saya, kadang enggak. Tapi kalau anak saya berusaha mengajukan proposal, mencoba berargumentasi, right away saya akan bilang, diam mana? Aku ibumu. Aku tahu yang terbaik. Nah kalau sekarang saya lagi diproses sama Tuhan, terus Tuhan bilang kayak gitu, udah diam, aku bapakmu, aku tahu yang paling baik. Buat saya bilang, aku sakit Tuhan. Aduh, thank you so much. Can we stop now? Gak bisa saudaraku, Tuhan tahu yang paling baik, jangan keluar dari prosesnya. Ayo, ini pasti yang senyum-senyum ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang suka ngomong gitu tuh sama anaknya. Ya kan. Kalau hujan sih kabur, males saya. Tapi akhirnya ketika saya baca amanat agung disuruh pergi jadikan semua murid, saya tahu saya tidak bisa memuridkan tanpa lebih dulu dimuridkan. Saya nggak bisa memuridkan orang ketika saya nggak punya karakter murid. Jadi saya dimasukin nama Tuhan, diarahkan, saya udah mau pilih lagi satu kampus yang gampang ya, komunikasi gitu kan ya. Nama Tuhan juga ke teologi. Kenapa saudaraku? Tuhan tahu. Kalau saya masuk ke komunikasi masih bisa saya sogok guru-gurunya. Kalau ada ulangannya kan, kalau ada tes. Teologi saudaraku, gimana nyogoknya sekarang itu. Jadi saya sekolah teologi. Di teologi saya menemukan di situ ya. Terjemahan pertama dari kata anak gampang itu saudara tahu apa artinya? Haram. Anak gampang itu artinya anak-anak haram. Nah itulah anak-anak gampang yang akhirnya tidak dididik oleh Bapak. Jadi percayalah saudara, ketika saya dan saudara itu dalam pemrosesan, berarti kita memang sudah dianggap anak, diakui sebagai anak. Mengucap syukur siapapun kita yang sekarang sedang dalam pemrosesan. Nah di sini juga disebutkan, dan selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Ini dari Bapak Jasmani maksudnya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa sebagai roh untuk kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Saya baca ayat ini, kenapa? Repot kali kita ini ya, mengejar kekudusan. Apa pula untungnya? Ya gitulah kalau misalnya selalu mencari segala sesuatu sesuai dengan nikmat sendiri. Tapi saudaraku, Tuhan itu bisa pakai apa aja, bahkan motivasi yang salah untuk mewujud nyatakan pembicara. Jadi kenapa kita harus mengejar kekudusan?
Waktu dibaca ya, kalau kita baca ini sampai di ayat ke-14, ya, sampai di ayat yang ke-14. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, pasti memang. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakinya, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Di ayat 14, ini ayat yang sangat menguatkan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan perlu menarik saya dan saudara untuk mengejar kekudusan. Saya cari lagi terjemahan pertama dari kekudusan. Karena semua teman-teman saya bilang gini, lu gak usah repot-repotan, kita ini bukan Tuhan. Percuma kita gak akan pernah suci, selalu begitu. Tapi terjemahan pertama dari kekudusan itu adalah keterpisahan, saudara. Keterpisahan antara kita secara natural dengan kedagingan dan dunia. Waktu saya akhirnya berusaha memisahkan diri saya, ya, Tuhan yang misahin sebenarnya. Saya tidak lagi duduk dalam kelompok-kelompok penggunjing gitu. Itu saya sudah menguduskan diri saya. Saya sudah mengejar kekudusan itu. Saya mengerjakan keselamatan saya. Ketika saya tidak lagi ini mungkin saya ulang ya dari khotbah yang waktu di kebaktian pertama dulu. Dengan saya menahan diri saya di sosial media untuk nggak like, ikutan saut-sautan gitu ya. Waktu ada yang geng-geng apa itu yang kemarin gubernur masuk got, saya like gitu. Di bagian itu secara natural sebenarnya sedang saya kejar kekudusan itu, sedang saya kerjakan keselamatan itu. Dan ketika hal praktis sehari-hari itu saya lakukan, saya tiba-tiba mendapatkan kekudusan. Kekudusan itu kan adalah standar dan limitnya itu adalah milik Tuhan. Tapi lakukan bagian naturalnya, keterpisahan antara roh dengan kedagingan. Apapun itu kayak saklar ya. Saya selalu bilang sama anak-anak, yang namanya kekudusan itu tuh roh dan daging itu kayak saklar lampu. Saklar itu nggak akan pernah dia di tengah-tengah. Waktu kita bilang roh kita yang mau nyala, itu pasti daging mati. Itu nggak bisa di tengah-tengah. Jadi kalau kita nyanyi rohmu menyala-nyala itu pasti ditutup, maka daging mati. Ketika kita sebentar daging, sebentar roh, itu kayak saya zaman dulu bisa tidak. Tobat, kuman. Iblis juga bingung sama saya. Lu sebenarnya mau apa? Make up your mind, I'll come back. Misalnya gitu. Jadi kita harus benar-benar firm gitu. Kita adalah pengerja keselamatan yang mengejar kekudusan secara full time, saudaraku. Kita nggak bisa part time. Kita nggak bisa freelance, ya. Kita harus benar-benar full time. Di situ akhirnya kita bisa mendapatkan kekudusan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat. Saya akan tutup ini dengan satu ilustrasi. Karena saya tutup dengan ilustrasi. Saya senang kenapa? Saudara tahu nggak sayur kol? Oh ya. Kalau orang Batak ya, itu dia justru ada lagunya tuh. Daging sapi. Iya, ada lagu ya terkenal banget di Medan. Iya, judulnya sayur kol. Nadanya gitu-gitu aja, sayur kol. Olanido endeki. Artinya tuh sayur kol cuma itu laguku gitu. Ya kan ya, sayur kol. Gitu ya kan ya? Olanido endeki. Gitu. Hanya itu laguku. Itu aja lagunya. Sayur kol itu. Tapi saya setiap kali dengerin lagu itu, saya ingat sama sayur kol itu. Sayur kol itu kayak kita loh, saudara. Nah, tanya nggak? Saya mikir gini ya, sayur kol itu dia dibuat, itu bisa apa aja. Sayur kol itu bisa dipotong-potong. Ada sayur yang saya paling jago bikinnya, ya kan ya? Lalap. Iya. Kalian tahu cara bikin lalap ya kan ya? Beli, potong sesuai selera, ambil wadah, letakkan. Oh iya benar cuci. Ya, gitu ya. Gitu. Sayur kol itu kayak gitu, dia cukup dipotong, dia prosesnya hanya dipotong, habis itu dia ditaruh di tempat, habis itu dia dihidangkan.
Tapi sayur kol itu mungkin dengan yang mentah dia hanya bisa masuk di orang Sunda. Iya betul. Dia nggak bisa masuk di anak saya yang paling kecil, unless kecuali dia jadi bakwan. Ketika dia jadi bakwan, sayur kol itu dia harus berproses lagi, dia harus dirajang. Dia harus bersentuhan dengan pihak-pihak lain seperti terigu dan macam-macam. Ketika anak saya yang kedua, dia nggak bisa makan bakwan, dia hanya bisa makan asinan. Itu beda lagi pemrosesannya, dia tidak mencuka. Jadi apapun kita hari ini sebagai sama-sama sayur kol yang punya the calling panggilan. Yes, the calling. Besok you see sayur kol, you remember your calling, oke? Begitu kalau badan Jakarta Selatan ya, dokter Inggris, ya kan ya? Itu harus combine supaya kita kelihatan internasional. Minded. Iya, gitu aja. Besok ya tunanetra, kalau kita harus berkhotbah ya ambil aja satu line gitu, tapi keren kesannya kan kita menguasai semua bahasa, oke? Kita nggak tahu nanti Tuhan mau display kemana, ya kan ya? Jadi sayur kol itu gitu saudara. Kenapa hari ini saya harus buta? Kenapa hari ini saya harus punya anak autis? Kenapa saya harus mandul? Semua itu ditempatkan oleh Tuhan sesuai dengan panggilannya masing-masing untuk bisa menjadi produk nyata bagi pekabaran Injil. Saya nggak bisa tuh masuk ke orang-orang yang saya percaya orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk tidak bisa melihat. Mereka melihat lebih banyak dengan mata tertutup. Dan orang yang tidak bisa melihat dengan mata, mereka punya pendengaran yang 2 kali jauh lebih baik. Dari kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa betapa bisiknya dunia sekarang, bahkan saya sendiri mungkin bisa terdistract. Nah, saya mau sampaikan di sini untuk semuanya yang sekarang diproses oleh Tuhan. Saya nggak tahu call-nya ini apa. Bagaimana kita diproses? Dengan ketidakmampuan kita untuk melihat di bisiknya dunia, saudara adalah agen-agen yang punya pendengaran jauh lebih sensitif untuk mengingatkan orang. Dan untuk itu pemrosesannya mungkin tidak menyenangkan, mungkin jauh lebih berat. Jangan cepat-cepat keluar, minta Tuhan keluar dari prosesnya. Kalau kita cuma mau hidup yang lebih mudah, kita nggak perlu Tuhan, kita hanya perlu gadget. Tapi kalau kita mau kehidupan yang jauh lebih baik, maka kita akan setia berproses. Berdoa hari ini semua ada kebangkitan. Kita punya tugas untuk menerangi dan menggarap. Percayalah saudara-saudaraku, ada pemrosesan, ada tujuan Tuhan dengan kebutaan, dengan kebangkrutan, dengan kesakitan. Tuhan lebih dari rindu untuk memberkati kita semua untuk sebuah kemerdekaan ilahi, kesembuhan ilahi, pemulihan ilahi, bahkan kebutaan yang sekarang sedang Tuhan sampaikan kepada saudara-saudara secara terencana. Mengucap syukur kita hari ini karena penugasan kita sudah begitu jelas. Besok saudara Natal hari ini, hari suami saya yang tercinta, hari ini saya mau berdoa buat semuanya juga ya, bahwa kita mau tangkap pesan-pesan dari Tuhan, kita mau bangkit. Kita menjadi agen-agennya Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Ada pemuritan kembali di rumah dari ibu-ibu yang hari ini sedang menunggu untuk menjadi produk yang kembali real dari rumahnya. Kita mau tangkap contoh dan pesan Tuhan Yesus yang bermasyarakat, yang berjalan bersama domba-dombanya. Kita mau tangkap dan bangkit kembali untuk bapak-bapak di rumah. Ada domba-domba yang harus digembalakan bapak-bapak. Ini bukan urusannya gembala. Kalau kita tidak mau menjadi produk yang nyata untuk di rumah, maka di luar sana ada yang lebih dari ingin untuk menata anak kita dengan ideologi yang tidak baik, saudara-saudara. Kita mau bangkit hari ini memaknai kehadiran bayi Natal, lahir tiap hari dalam hati. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudara sekali lagi, pencobaan-cobaan yang kita alami dalam pencobaan biasa. Nah itu ada nilai didikan di sana. Bahkan dikatakan tadi, saya ingat lagi ya, kalau kita dididik, kalau kita diproses itu karena Tuhan menganggap kita ini adalah anak. Jadi bersukacitalah kalau kita diproses. Artinya kita itu sungguh-sungguh dianggap sebagai anak. Justru berhati-hati kalau kita tidak pernah diproses. Jangan-jangan kita bukan anak. Maka saya selalu bilang begini, semakin besar tantangannya,
Artinya saudaranya Tuhan sedang menyiapkan kasih karunia yang lebih besar lagi. Tuhan lagi dekat-dekatnya dengan kita ketika kita mengalami persoalan yang besar. Disitulah justru kita merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir. Bukan ketika kita merasakan dengan perasaan kita, tapi karena firman Tuhan yang berkata bahwa Dia menganggap kita sebagai anak. Kita semua adalah orang-orang yang sama-sama diproses. Oleh karena itu saudara, bertahan. Ingat, di dalam proses itu ketika kita melewatinya ada nilai kesaksian. Sudah disampaikan. Apapun itu tantangan yang saudara hadapi, ingat Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melaluinya saudara. Dia berikan contoh bagi kita. Mari kita datang ke Tuhan. Sekarang dalam proses yang mungkin dirasa sangat berat, hari ini mari kita datang kepada Tuhan, katakan Tuhan terima kasih. Kita ubah paradigma kita selama ini, kita mungkin berteriak, mungkin kita protes sama Tuhan, Tuhan kenapa aku mengalaminya? Sekarang kita mengerti, Dia menganggap saudara sebagai anaknya. Dia pengen saudara untuk menjadi anak yang baik, anak yang luar biasa, anak yang semakin serupa dengan Dia. Yang kita butuhkan sekarang adalah kita punya hati yang terbuka dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Ini aku Tuhan, aku mau menjadi seperti Engkau. Aku mau diproses untuk menjadi sempurna. Aku mau diterima oleh Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan, membuka hati kami untuk berkata kepadamu, terima kasih Tuhan untuk segala yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bersaudara katakan saudara kepada Tuhan, datang kepada Dia dan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mau bersyukur untuk semua yang boleh terjadi dalam kehidupanku. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dan aku percaya bahwa Engkau sudah menyiapkan segala yang kami butuhkan, kasih karunia, kekuatan, bahkan talenta yang kami butuhkan untuk kami bisa melewati semuanya ini. Dan lewat apa yang kami lewati, kami akan bersinar seperti lilin yang menyala di kegelapan malam. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Bapak kau berkati Tuhan anak bertempat ini Tuhan. Kami percaya dari tempat ini Tuhan akan keluar banyak sekali orang yang menjadi saksi, orang yang akan menjadi garam, menjadi terang, yang akan menjadi pengaruh yang baik bagi dunia kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Pengharapanmu ada pada kami semua, Roh Kudus menyertai kami semua, dan Roh Kudus tidak akan meninggalkan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap menjadi saksi, sama-sama katakan. Dan kita juga undang ketua daripada Yayasan Bersama Sahabat Tunanetra dan Ibu Sri Hartani.
Engkau akan memberikan jalan keluar buat kami. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kepercayaan kami bahwa lilin-lilin ini selalu bersama dengan kami. Terima kasih. Terus silakan duduk. Ya, thank you. Tinggal, nah ini bendara istri saya. Saya mau berdoa juga kayak Bapak Alta. Haleluya. Saya syukur diberkati hari ini dengan pujian dan penyembahan yang luar biasa, dan tentunya dengan firman Tuhan dan kesaksian dari Pastor Paul Kota dan Pastor Geraldine Tamara. Balik ya. Sengaja saya balik biar orang kaget ya. Tamara Geraldine. Tepuk tangan dulu dong. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur dan terima kasih buat teman-teman semua. Walaupun tadi kita sudah kena hujan berkat dulu ya, dan buat siang hujannya keras banget. Tapi puji Tuhan, biasanya di tempat kalinya banjir. Tapi hari ini nggak tahu Tuhan kirimkan ada mobil untuk menyedot air, standby di situ. Saya nggak tahu. Ini pasti kerjanya Tuhan. Dan nggak ada air sama sekali. Biasanya kita banjir, Bu. Saya puji Tuhan. Saya mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa God is good all the time. 10 tahun kita sudah melewati yayasan BES ini. Tentunya penuh suka dan duka cita. Tapi hari ini saya bersuka cita. Amin. Karena di umur yang ke-10, para pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat daripada tunanetra sudah memasuki masa remaja, dan saya nggak capek lagi. Kalau dulu masih bayi, Pak ya. Kalau dulu masih bayi, saya harus nuntun, saya harus kasih makan dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, di tahun yang ke-10 ini saya sudah bebas tugas. Mereka bisa mengatur sendiri untuk mengkoordinasi segala acara ini dengan berjalan dengan baik. Tentunya nggak rekor saya. Tidak. Saya senang sekali. Tadinya saya itu pesimis untuk bisa membawa tunanetra gitu, ya kan. Tapi lama-lama kulino gitu, jadi kebiasaan. Ya, akhirnya hari-hari kita suka dicari. Kalau musim pandemi ini kita harus mengalami banyak-banyak problem, tentunya bukan saya aja. Semua saya pikir bukan tunanetra saja, tapi kita semua yang mengalami. Tapi puji Tuhan, seperti firman yang katakan tadi, kita bisa melewati pencobaan-pencobaan, dan pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan yang ringan, biasa saja, dan kita bisa melewati lembaga kekalaman itu tentunya karena kita punya Tuhan Yesus. Tadi abahnya sudah sampaikan kan, by the grace of God, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah memberikan satu keselamatan buat kita. Tapi bagaimana kita mau terima atau enggak? Kita mau selamat atau enggak? It's depend on you. Tergantung kamu. Hari ini tantangan, apa yang disampaikan namanya? Tantangan buat kita. Kalau kita mau selamat, lakukan. Jangan hidup di dalam duniawi. Hidup dalam kekudusan. Lakukan melayani Tuhan dan lain sebagainya. Ini sudah dijelaskan dengan panjang lebar. Saya bersama dengan istri saya, ya, saya sangat percaya banget. Saya percaya banget bahwa ketika kita harus menghadapi masalah-masalah yang berat,
berat banget gitu. Tapi aku gak pernah khawatir, aku gak pernah takut. Karena tadi seperti dikatakan, karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada kita. Dan Tuhan pasti saudara tidak akan membiarkan kita tergeletak. Tuhan pasti tidak membawa kita dalam pencobaan yang berat. Hari ini kita bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini saudara nggak usah khawatir, walau saudara nggak melihat. Saya pun juga nggak bisa melihat Tuhan. Saudara yang nggak bisa melihat ataupun saudara juga nggak bisa melihat Tuhan. Tapi Tuhan melihat saudara dan saya. Amin. Tuhan ngerti banget, Tuhan tuh perhatian banget saudara sama kita. Yang peduli masalah-masalah pandemi itu masalah kecil. Tapi endingnya Tuhan pasti memberikan satu garis kemenangan buat kita yang percaya. Hari ini istri saya membawakan satu lagu, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi saudara, apapun yang kita alami saudara, kita harus tetap kuat. Di masa-masa remaja 10 tahun yang kita harus sudah lewati, dari masa bayi sampai masa remaja, kita harus semakin hari semakin memiliki kualitas iman, kuantitas iman yang lebih dari seperti anak kecil. Ayo bangkit dan semangat, karena Bapa di surga sudah memberikan pada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia lahir untuk saudara dan saya. Hari ini saudara jangan lihat skenario-nya apa Yesus harus lahir. Tapi ini pekerjaan Tuhan, ini rencana Tuhan yang mulia bagi kita semua, supaya anak-anak orang yang percaya, supaya kita yang percaya boleh hidup mengalami sesuatu yang kuat, yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Iblis, musuh kita, harus kita kalahkan. Jangan pernah menyerah. Kita sama-sama nyanyi ya.
tak usah khawatir. Dia ada bersama dengan kita. Maka mengatakan, aku akan selalu menyertai engkau senantiasa. Bahkan aku akan gendong engkau sampai rambut pun memutih. Aku tetap menyertai engkau senantiasa. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih teman-teman semua. Salam Natal, Merry Christmas, and Happy New Year 2023. Puji Tuhan, saya juga terima kasih buat kehadirannya Bapak Tuhan. Terima kasih juga buat senior pastor saya, Bapak Pendeta Andreas Gunawan, yang sudah beberapa kali memberikan renungan untuk Natal ya. Sekarang sudah pensiun Pak ya, dulu saya tapi jangan lupa nanti tetap memberikan pastor message buat saya Pak ya, buat kita semua ya. Ya, thank you teman-teman semua, buat Belva Dancer, buat semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Terus maju, terus semangat, bangkit, dan ada terobosan di tahun 2023. Yes. Jangan menjadi orang yang pasif, tapi kalian ini bangkit. Terus berjalan terus, do not stop, dan do not surrender. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita udah selesai. Kalau tadi Pak bersama dengan sabar kan. Kalau tadi Pak Paul udah sama Bu Tamara atau Kak Paula Kak Tamara Geraldine, tadi Pak Hendro bareng sama Bu Elis, saya juga nggak mau kalah. Saya ganti dia hari ini. Boleh jangan cemburu yang belakang, santai bro. Kita mau lanjut tak nih? Oke ya, aku mau undang teman-teman dari Perkumpulan Tunanetra Kristiani Jakarta terlebih dahulu, sambil ada apa sih? Nah kita coba aku undang dulu teman-teman untuk boleh maju mempersiapkan diri. Kamu mau temenin aku atau mau mempersiapkan diri? Jadi sampai di Jakarta. Jadi aku ditinggal. Oke. Sebentar ya, Bet. Wah, aku Wijaya ditinggal. Ayo teman-teman PETI DKI Jakarta boleh. Jakarta, pengadutnya sekarang itu. Vokal dulu. Kakak Lin ini dulu dengan kita. Bertiga doang ya? Enggak, ada Bu Berliana, Mana lagi? ada Arisona. Maju. Oke. Dua lagi tuh. Ya, dua lagi ya. Itu dua lagi tuh. Oke, sambil mempersiapkan diri teman-teman dari Perkumpulan Tunanetra Kristiani DKI Jakarta atau PETI DKI Jakarta, ada ketuanya nih Ibu Reta. Ibu Reta ya harus Ibu Reta PETI itu apa sih Ibu? Masyarakat Tunanetra Kristiani kami dengan seluruh daerah. Salah satu tugas kami adalah mengedukasi lembaga Kristiani agar dapat memiliki prestasi yang sehat tentang disabilitas khususnya tunanetra. Oke, tapi salah satunya ada di Jakarta ya kan? Oke, kita mau mempersiapkan diri melihat penampilan dan mendengar penampilan dari PETI DKI Jakarta vokal grupnya. Namun kita sambil mempersiapkan persembahan kita yang kedua, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman. Kami sudah diberkati luar biasa ya Tuhan oleh pujian dan penyembahan. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik
dari apa yang kami miliki ya Tuhan, biarlah boleh memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Boleh Tuhan pakai tangan-tangan yang mengelolanya untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami ya Tuhan, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Peki udah siap? Siap. Oke. Terima kasih. Saya sebagai koordinator yayasan Freddy Latumayana mengucapkan terima kasih untuk kehadiran hambanya Pastor Andreas Kurniawan. Terima kasih juga Bapak Paul, Tuan Anggota dan Ibu Tamara, juga anak-anak semuanya dan rekan-rekan semua yang hadir dari kejauhan, ada yang datang dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan seluruh penjuru Jakarta ini. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semua, sahabat-sahabat yayasan bersama sahabat tunanetra. Shalom. Shalom. Selamat sore. Saya sebagai Ketua Yayasan PES mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, juga Ibu Tamara Geraldine dan Bapak Paul, bersama Bapak Pendeta Andreas, juga bersama Ibu. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman, juga saya mengucapkan banyak terima kasih juga para donatur. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya sangat berkesan, atau saya sangat aku yang menang ya? Terlalu kecil tuh. Maria. Siapa ada yang namanya Maria? Maria? Halo? Siapa yang ada yang nama Maria? Nah ini tunggu dulu, kalau yang namanya dipanggil 3 kali gugur ya, bagaimana? Tapi dalam realita hidup bagaimana? Bukankah yang terjadi sering terbalik? Nah, pintar. Kita yang sering kali perintah Tuhan, dan bukan Tuhan yang ikut, bukan kita yang ikut Tuhan, kita yang mau Tuhan ikut kita. Tadi sudah dijelaskan.
We wish you a